Savitri, NIM saya 2018-011070. Saya dari kelas B2 Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, Kimia Medisinal. Materinya yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Langsung saja. Crum, Brown, dan Fraser 1869 menyatakan bahwa aktivitas biologis alkaloida alam seperti strychnine, brucin, tubain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida, efek biologis suatu senyawa. Merupakan fungsi dari struktur kimianya. Sedangkan Overton tahun 1897 dan Meyer 1899 menyatakan bahwa efek narkosis senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi berhubungan dengan nilai koefisien partisi, lemak, air, ataupun air. Kemudian Ferguson pada tahun 1939 menyatakan bahwa aktivitas bakteriasid turunan fenol mempunyai hubungan linear dengan kelarutan dalam air. Sedangkan Corwin Hans DKK 1963 menyatakan menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika kelarutan dalam lemak atau lipofilik, derajat ionisasi atau elektronik, dan ukuran molekul atau sterik. Setelah itu, HKSA suatu seri molekul mulai berkembang secara intensif. Hubungan yang baik digunakan untuk menunjang model interaksi obat reseptor dan reseptor. Model pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas ada dua, yaitu model de novo Free-Wilson dan model LFER Hans. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin, jalur sintesis menjadi lebih pendek. Konsep bahwa aktivitas biologi suatu senyawa berhubungan dengan struktur kimia pertama kali dikemukakan oleh Crum, Brown, dan Fraser pada tahun 1869. Mereka menunjukkan bahwa aktivitas biologis beberapa alkaloida alam seperti strychnine, brucin, tubain, kodein, morfin, dan nikotin yang mengandung gugus amonium tersier akan menurun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodid. Melalui reaksi metilisasi membentuk amonium kuaterner. Mereka juga memberikan postulat bahwa efek biologi suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya. Ada beberapa model pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas, antara lain adalah pendekatan HKSA Free-Wilson, pendekatan HKSA Sanch, dan pendekatan mekanika kuantum, dan pendekatan konektivitas molekul. Pertama yaitu model pendekatan HKSA Free-Wilson. Free dan Wilson pada tahun 1964 menyatakan mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan berikut. Log 1/C sama dengan sigma S tambah aktivitas biologis senyawa induk. Pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam senyawa induk, maka log 1/C sama dengan sigma AN kali BN tambah aktivitas biologis senyawa induk. Jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induk. Kedua yaitu model pendekatan Hans. Hans pada tahun 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis atau log 1/C suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear.
atau Linear Free Energy Relationship atau LFER atau pendekatan ekstra-termodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat sebagai berikut. Log 1/c sama dengan akma sigma V tambah B sigma A tambah J sigma S tambah D. Dalam HKSA model Hans lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Wilson. Karena lebih sederhana, setiap konsepnya secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia, fisika organik yang sudah ada. Dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel. Model Hans telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Model de novo ini kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen tidak bersifat linear, bila ada interaksi antara substituen, dan memerlukan banyak senyawa dalam kombinasi substituen bervariasi untuk menarik kesimpulan yang benar. Keuntungannya itu dengan menguji HKSA turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substituen dan berbagai zona. Kedua, digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa atau uji aktivitas lebih dibanding dengan sintesis turunan senyawa. Dalam HKSA, model Hans lebih berkembang lebih banyak digunakan dibanding model de novo Wilson karena lebih sederhana, konsepnya secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada, dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Data parameter sifat fisika kimia substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Dan model Hans telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Contoh model HKSA Hans dalam pengembangan obat penyakit regeneratif dan kanker. Kanker terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah kanker payudara. Resiko pertumbuhan kanker payudara pada wanita jauh lebih besar daripada pria, yaitu sekitar 100 kali. Hal ini disebabkan pertumbuhan kanker dipicu oleh adanya hormon estrogen dan diketahui bahwa wanita memproduksi hormon estrogen lebih banyak daripada pria. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zat anti-estrogen dapat dimanfaatkan sebagai anti kanker payudara. Salah satu zat anti-estrogen yang telah diketahui memiliki efek inhibisi pada posisi karsinoma payudara adalah estradiol. Modifikasi gugus R pada kedua struktur dari estradiol memungkinkan pembuatan model turunan senyawa dengan berbagai variasi aktivitas. Nilai aktivitas menjadi parameter yang penting dalam perancangan senyawa obat. Aktivitas dapat diukur secara eksperimental maupun teoretik. Pada satu sisi, pengukuran teoretik memiliki nilai lebih dibanding pengukuran eksperimental, antara lain dengan menghemat waktu dan biaya serta menghilangkan risiko toksisitas. Salah satu riset untuk desain obat yang banyak dikembangkan pada penelitian saat ini adalah teknik analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau quantitative structure activity relationship. Analisis QSAR ini membahas hubungan aktivitas suatu senyawa sebagai fungsi dari struktur senyawa. Menurut Kubini 1993, struktur suatu senyawa tersebut dapat dipresentasikan sebagai parameter fisik dan kimiawi, variabel indikator, atau dengan peninjauan profil sifat molekuler secara 3 dimensi. Sekira cukup sekian materi dari saya mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Semoga pemaparan saya tadi dapat menambah pembelajaran pada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.